Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan Asih dengan MPM 220822260018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mind map saya mengenai metabolism pathway of protein. Di mana ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas semester antara blok basic endocrine. Baiklah, kita lanjut masuk ke penjelasan dari mind map saya. Yang dimana pada gambar kiri atas itu terlihat adanya jenis asam amino. Dimana itu nanti menampilkan klasifikasi dari asam amino. Yang pertama itu ada esensial atau harus dari makanan tubuh, yang dimana tubuh tidak bisa membuat. Contohnya seperti histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, threonine, triptofan dan valin. Terus ada juga yang kedua itu ada non esensial, ini mana itu bisa dibuat dari tubuh seperti alanin, asparagin, asam aspartat, glutamat dan serin. Yang selanjutnya yang terakhir itu ada conditionally esensial, yang mana ini kadang esensial misalnya saat stres metabolik, penyakit atau masa pertumbuhan. Contohnya seperti ada arginin, cysteine, glutamin, tyrosin, glisin, prolin, dan ornithin. Selanjutnya untuk digesti protein, ini mana protein ini dari makanan dicerna menjadi asam amino, di mana untuk prosesnya pencernaannya sendiri itu dari mulut, lalu pengunyahan, lalu masuk ke lambung, di mana nanti HCl dan enzim pepsin memecah protein jadi polipeptida. Lalu masuk ke usus halus, di mana nanti pada usus halus enzim pankreas seperti tripsin, chymotrypsin dan karboksipeptidase itu akan memecah polipeptida menjadi oligopeptida dan asam amino. Lalu pada daging usus nanti dimana enzim peptidase memecah sisa peptida jadi asam amino bebas. Ini mana untuk hasil akhirnya nanti asam amino itu akan diserap ke darah portal menuju hati. Selanjutnya ada metabolisme asam amino. Ini mana nanti setelah masuk ke dalam sel asam amino bisa masuk ke berbagai jalur. Yang pertama itu ada sintesis protein tubuh yang akan masuk untuk pertumbuhan, enzim, hormon, reseptor dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada katabolisme. Bila berlebih itu dia akan menyebabkan deaminasi atau membuang gugus amina, lalu terbentuk amino atau NH3. Ini mana nanti NH3 ini akan diubah jadi urea di hati dan diekstraksikan melalui ginjal. Lalu sisa karbon rangka atau aketoasid itu akan masuk ke siklus TCA atau Krebs, yang mana nanti akan menghasilkan energi atau diubah jadi glukosa lemak. Selanjutnya ada transminasi, ini mana pada gambar tersebut bisa dilihat pada transminasi ini merupakan pathway-nya, di mana nanti ini dia reaksi pertukaran gugus amino antara asam amino dan asam aketo. Ini mana enzim utama yang bekerja pada di sini itu adalah aminotransferase atau transminase. Ini mana ini enzim ini penting untuk memindahkan gugus amina ke bentuk yang bisa masuk ke siklus urea. Lanjutnya pada gambar selanjutnya itu ada sistem protein pada gambar ribosom pada map saya. Ini mana nanti DNA berubah menjadi RNA lalu berubah menjadi protein atau dogma sentral biologi molekuler. Dimana untuk tahapannya sendiri itu nanti dia akan transkripsi dari DNA menjadi mRNA, yang dimana nanti translasi di ribosom. Lalu tRNA membawa asam amino, ini mana nanti akan disusun sesuai kode mRNA, lalu akan membentuk rantai polipeptida. Lalu protein dilipat dan dimodifikasi, lalu akan menjadi fungsional. Lalu yang terakhir itu ada siklus urea yang ada pada gambar di bawah pada map saya, di mana ini fungsinya sebagai membuang nitrogen dari tubuh, di mana nanti NH3 hasil deaminasi ditambah dengan CO2 itu akan karbomoil fosfat lalu masuk siklus urea di hati, di mana nanti produk akhirnya itu urea akan dikeluarkan lewat urin.
Lalu baiklah, inti dari mind map saya ini adalah ini mana protein dicerna jadi asam amino. Lalu asam amino nanti itu akan digunakan untuk sintesis protein atau masuk ke jalur energi. Di mana nanti nitrogen dibuat lewat sukses urea. Lalu kelebihan protein tidak disimpan, malah diubah jadi glukosa dan lemak. Baiklah, mungkin sekian presentasi saya mengenai mind map yang saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.